Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin imami jami'il asbiya'i wal muttaqin qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuk wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala radiyallahu ankum i'lam annahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin ay ya'rifa jami'a ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Ketahuilah atau carilah ilmunya atau menuntut ilmu untuk kenal la ilaha illallah. Yajibu syar'an, hukumnya wajib menurut syarak. Artinya apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggal dapat dosa. Buat siapa? Ala kulli mukallafin, atas setiap orang yang mukallaf, artinya orang yang sudah dibebani untuk menjalankan syariat. Ay ya'rifa jami'a ma yajibu fi haqqihi ta'ala, semua apa-apa yang wajib pada haknya Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan pada haknya Allah Ta'ala, menunjukkan kebenaran Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabbul Alamin. Ya, bukan cerita hak itu milik, ya, hak Allah Ta'ala. Seperti kita itu hak saya. Ini pihak kita Ta'ala menunjukkan kebenaran bahwa Allah itu mutlak kebenarannya sebagai Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Rabb itu bukan alam, alam itu bukan Rabb. Ya, ingat tuh. Rabb itu bukan alam, alam itu bukan Rabb. Rabb itu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan alam. Karena dia bukan alam, sifatnya pun tidak seperti alam. Kalau alam selalu berubah-ubah, adapun Allah tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang sampai nanti, dan selamanya tidak akan berubah. Kalau sifat alam selalu berubah-ubah, ntar putih, ntar hitam, ntar nangis, ntar senyum, ntar ketawa, ntar teriak. Itu sifat alam. Ya, tempatnya pun bisa berubah-ubah. Kenapa kita perlu dikatakan wajib? Wajib ini wajib setiap individu muslim, setiap orang yang mengaku beragama Islam, akil dan baligh. Kenapa wajib? Mencari ilmu la ilaha illallah, mengaji ilmu tauhid. Sebab kalau kita tidak mengaji ilmu tauhid, nanti kita selalu menghayal. Ya, selalu menghayal. Makanya perlu ngaji tauhid. Nah, ngaji tauhid ini kaitannya dengan akal. Maka judul kajian kita ad-dinu huwal aqlu. Agama itu adalah akal. La dina liman la aqlalah. Bukan dikatakan agama kalau tidak masuk akal. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bekal yang sangat dominan. Bekal utama adalah pertama iman,
kedua akal, ketiga nafsu. Kemarin sudah diterangkan, kendaraan itu kendaraan yang beraktivitas bisa berjalan ke sana kemari asal tiga komponen ini betul-betul berfungsi. Pertama apa? Pertama akal. Akal ini ibarat setir. Setir. Bagaimana mobil atau motor bisa pergi ke sana kemari, bisa sampai ke tempat tujuan kalau nggak ada setirnya? Mobilnya bagus, Lamborghini, mau pergi jalan-jalan tapi nggak ada setirnya. Yang bisa membelokkan ke kanan dan ke kiri atau jalannya lurus itu setangnya atau setir. Setirnya itulah akal. Akal yang nyetir kita. Semua aktivitas tubuh kita dengan aktivitas akal, ke kanan, ke kiri, ya, lurus. Itu akal. Yang kedua iman. Iman itu remnya. Biar mobil bagus, keluaran terbaru, kalau nggak ada remnya siapa yang mau naik? Bisa nggak sampai ke tempat tujuan? Jangan pula kita mesti naik ke puncak sana. Yang jalan datar aja kita nggak berani, apalagi di jalan tempat umum. Mobil bagus, setangnya bagus, tapi kagak ada remnya. Kan repot, bisa nabrak kanan, nabrak kiri, ya. Yang ketiga nafsu. Nafsu ibarat mesin penggerak. Jadi kalau orang gak punya nafsu, bagaimana bisa hidup? Mau makan gak mau, tidur kagak mau, tuh jalan kagak mau, ngaji kagak mau. Loh, ini kan bukan orang hidup kagak punya nafsu. Nah, cuma nafsu itu ada beberapa tingkatan. Nanti kita bahas khusus dalam pembagian tingkatan nafsu. Ada berapa tingkatan tuh nafsu? Nafsu yang mana yang harus kita jaga? Dan nafsu yang seperti apa yang harus kita cari? Ya. Walaupun kata Syekh Muhammad Al-Musiri, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taqtimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti bayi. Katifli itu humilhu syabbahala. Kalau dibiarin itu bayi terus sampai gede netek terus, ya hubbir radha. Coba aja kalau yang punya anak jangan disapi sampai SMP sampai SMA tetap masih netek terus, ya. Dulu ada di Menteng Atas itu salah satu pasien saya, begitu saya udah SMA nggak malu udah netek. Hubbir radha'i, ya. Dan dikatakan intuh milhu syabba ala hubbir radha', tetap dia akan terus sampai gede untuk tetap pengen netek. Saya neteknya bapak-bapak tuh beda, ya kan? Neteknya bapak-bapak beda. Kalau neteknya bayi nih, itu dia punya peranakan ditarik ke dalam. Makanya disunahkan kalau kita mau KB nyusuin 2 tahun. Kenapa? Selama nyusuin, insya Allah kalau nggak dibarengin dengan bapaknya nggak bakal hamil. Ya, kalau nggak dibarengin sama bapaknya. Nah, kalau bapaknya kan kadang-kadang suka kiri juga, ya. Anaknya yang satu minta yang kiri, bapaknya minta yang kanan. Hampir rata. Makanya kalau umpamanya orang susah punya anak, harus sering-sering diisap gitu. Ya. Diisap. Sebab apa? Ini jangan kita menganggap bahwa ini pembahasan porno. Enggak. Sebab apabila
sudah kena isepan itu dengan penuh rasa, ini darah-darah pada ngalir. Nah, darah-darah pada ngalir timbul kesehatan. Ada kata ubir rabai wa intabtimhu yatbatimi. Kalau di sapi, maka dia akan berpisah dari ibunya. Kalau sapi akan berpisah dari ibunya. Cuma anaknya cengeng. Ya kalau anak baru sapi kan cengeng, ya cengeng, anaknya cengeng, ibunya juga meriang. Kenapa? Biasa air susu di luar, ya kan? Nah tiba-tiba mengendap. Nah mengendap ini kadang-kadang bisa menimbulkan penyakit dikatakan kanker payudara. Makanya orang sekarang banyak kena kanker payudara sebab dia agak mau netein anaknya. Gak mau netain anaknya. Kenapa? Takut peot. Padahal tidak mungkin peot. Ini sunnatullah. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran pasti punya hikmah yang besar dan manfaat buat manusia. Ya, maka kita perlu pakai nafsu. Nah, nafsu yang mana? Yang seperti apa ya? Yang seperti itu. Itu nafsu ammarah, nafsu yang paling jelek. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisudnya nafsu amarah. Ya sebentar-sebentar marah, sebentar tersinggung. Kenapa? Memang naluri manusia pada umumnya egonya tinggi, pengen disanjung, pengen dihormatin. Kalau nggak dihormatin marah. Orang tua pengen dihormati anaknya. Kalau nggak dihormatin marah nggak? Marah. Seharusnya dia harus ingat dulu, kenapa anak saya ini tidak mau hormat sama saya? Oh, dulu ternyata saya nggak pernah hormat sama orang tua, makanya ada balasannya. Ada balasannya. Jadi jangan cepat-cepat kita nyalain anak. Kita dulu lihat, kita hormat gak sama orang tua? Kita pernah kurang ajar gak sama orang tua? Kita punya perhatian gak sama orang tua? Maka Nabi mengatakan birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbuat baiklah kamu, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, maka anakmu nanti secara otomatis akan berbakti kepadamu. Kadang-kadang kita udah berbakti sama orang tua aja, anak kita masih kurang ajar. Ya kan? Bagaimana kalau kita kurang ajar sama orang tua? Ya udah, anak kita makin kurang ajar. Yang dikatakan kejahatan diri sendiri sering menyalahkan orang lain. Kita paling gampang tuh nyalahin orang lain, paling gampang. Tapi kalau kita disalahin nggak pernah mau. Kita suka marah kalau disalahin orang. Ya. Jadi 3 komponen ini yang perlu. Ya. Yang perlu 3 komponen ini dalam kehidupan. Nah dalam hal ini yang perlu kita bahas adalah tentang akal, ad-dinu wal aqlu. Sebagaimana janji saya bahwa judul kajian kita tentang akal. Akal untuk memahami tentang Allah. Padahal Allah itu maha abstrak, maha gaib. Kalau Tuhannya kelihatan gampang. Tuhan lagi cemberut, Tuhan lagi tersenyum, Tuhan lagi marah, Tuhan lagi melotot, kelihatan. Ini Tuhan kita maha gaib. Dia marah kita nggak tahu, dia senang kita juga nggak tahu. Tapi akal kita mesti bisa memecahkan misteri ini. Bahwa Allah pun bisa kita masukkan ke dalam akal pikiran kita. Itu yang perlu. Makanya di sini dikatakan sudah sewajibnya. Sudah dikatakan wajib bagi kita sebagai seorang mukallaf untuk mengenal Allah. Ya. Udah wajib mengenal Allah. Kayak orang mau kerja,
jangan konyol. Sebelum kita masuk ke dalam satu instansi atau perkantoran atau perusahaan, yang lebih pertama dan utama kita lihat siapa bosnya. Ya, siapa bosnya. Oh. Setelah perusahaannya gede, lihat ini milik sendiri apa ngontrak. Ini perlu dipikirin. Ya, dapat pada perusahaan gede tapi ngontrak. Ini perusahaan gede tapi milik sendiri. Yaitu Islam. Itu perusahaan besar yang di situ ada pahala, ada dosa. Itu perusahaan kita, perusahaan namanya Islam. Big bosnya siapa? Jangan sampai kita kerja rajin kagak digaji. Waktu gajian bosnya kabur. Lo kan bisa. Bosnya kabur atau memanipulasi data, ya, untuk memperkecil gaji, pengeluaran bisa. Makanya kita perlu di sini big bossnya siapa. Kalau kita kerja lembur, ada yang tanggung jawab. Nah, sementara Islam ini, kita ini yang beragama Islam punya big boss. Big bossnya itu ya Allah. Kan banyak orang tahajudnya rajin, duhanya rajin, tapi kagak pernah kenal Allah. Nanti ditanya, itu kan duha kerja lembur namanya. Duha kerja lembur, baca Quran kerja lembur, ya, tahajud kerja lembur, puasa Senin Kamis kerja lembur. Apa kita nggak takut nggak dibayar? Harus kenal dulu big boss kita siapa. Makanya sangat perlu kita kenal Allah, sebab Allah yang akan memberikan kita upah, memberikan kita sanksi, mengawasi kita, menuntun kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sudah sewajibnya bagi seorang mukallaf dia kenal kepada Allah, ma'rifatullah. Dan kenal Allah, katakan ma'rifatullah, merupakan kewajiban pertama dan utama. Sebelum kita ngapa-ngapain, kenal dulu. Makanya sebelum ada perintah sholat, sebelum ada perintah puasa, sebelum ada perintah zakat dan haji, Nabi menanamkan akidah dulu. Dikenalkan dulu Allahnya itu siapa, Rabbul Alaminnya itu siapa, mesti dikenali dulu, ya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Ruslan mengingatkan kita di dalam karya kitabnya yang bernama Al-Zuban, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama untuk setiap manusia. Berarti siapa saja yang namanya manusia, hukumnya wajib, punya kewajiban utama. Apa? Ma'rifatul ilahi bistiqoni, kenal kepada Tuhannya, bistiqoni, dengan penuh keyakinan, ya. Nah, bagaimana cara kita memikirkan tentang Allah untuk mengetahui hakikatnya? Ini perlu kita bahas. Yang dimaksud mengenal di sini bukan mengetahui hakikat zatnya. Ini namanya zat, ya. Ada bendanya, ya. Ini namanya zat. Ada benda. Allah bukan benda. Allah bukan benda. Sebab kalau Allah benda sama dengan makhluknya. Kalau sama dengan makhluknya tidak mukhalafah
perlu ketahui bukan zatnya Allah yang kita pikirin, ya. Yang kita pikirin bukan zatnya Allah. Apa yang perlu kita pikirin? Yang perlu kita pikirin ada sifat-sifatnya Allah. Sebab memikirkan zatnya Allah, akal kita tidak mampu, sangat terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak mungkin dapat memecahkan masalah yang tidak terbatas. Ya. Jadi yang mikirin zatnya, mikirin sifat-sifatnya biar kita paham. Ya. Mengenal Allah bukan mengenal di mana. Ini pertanyaan di mana, Allah di mana? Sebab kata di mana menunjukkan tempat. Nah, tempat itu yang bikin siapa? Yang bikin makhluk. Letak duduk saya di mana? Di sebelah kanan Pak Haji Nana. Kan gitu kan? Itu kan karena memang ada di sebelah kiri. Yang sini mengatakan enggak. Di sebelah kiri. Tuh. Di atas, di bawah, kan kita yang bilang. Ya, makanya ada apa namanya, orang pacaran di rumah kosong. Lelakinya puas. Yang perempuannya bilang, bang, kenapa? Malu bang. Kalau ke siapa nggak ada yang lihat. Malu kayak di atas. Ya, kan kita sudah bilang begitu kan. Malu sama yang di atas. Kebetulan ada orang lagi benerin genteng di atas. Kenapa? Gue nggak lihat. Gue nggak lihat. Dan yang nunjuk di atas siapa? Kan yang di bawah. Yang di bawah nunjuknya kan gitu. Yang di bawah nunjuk ke atas, yang di atas nunjuk ke bawah. Itu siapa yang mengatakan? Itu makhluk. Allah bukan makhluk. Sifatnya mukhalaqatul hawadidi. Jadi nggak boleh bertanya tentang Allah di mana. Adanya kapan? Dari kapan tuh Allah ada? Ya, Allah kapan tuh adanya? Tuh. Nggak boleh kita nanya begitu. Makanya perlu kita ngaji tauhid yang berpaham Asy'ariyah, membahas tentang sifat 20. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Berarti Allah ada, wujud. Dari kapan? Allah tidak. Sampai kapan adanya Allah? Bako. Ini adanya cuma dalam kajian sifat 20. Yang ikutin mazhabnya mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang dikatakan oleh orang-orang sebelah bahwa paham-paham Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah paham-paham sesat. Ya, paham-paham sesat nanti kita bahas satu-satu. Kita perlu pakai akal. Semua membuktikannya kita pakai akal. Jadi yang perlu kita mengetahui adalah sifat-sifat Allah. Sifat uluhiyah 20 membahas tentang kebenaran haknya Allah. Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalaqatul hawadith. Ini satu persatu perlu kita pretelin satu persatu biar jelas. Jangan sampai iman kita tuh ngambang. Ya. Ke atas tidak menggapai, ke bawah tidak berpijak. Apa? Nggak ngerti apa-apa. Maka perlu kita ngaji. Ya. Nah, karena mengenal sifat-sifat inilah yang dapat memantapkan hati dan pikiran kita untuk membuktikan keesaan Allah. Allah Maha Esa. Allah nggak punya segitu. Allah nggak punya saingan. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk sampai kepada ma'rifah, kita perlu melewati jembatan. Ya, melewati jembatan yang akan mengantarkan kita pada gerbang ma'rifat. Mau tidak mau harus melalui jembatan. Apa jembatannya?
Jembatan makrifat dinamakan nadhrah. Nadhrah. Artinya apa? Allah berikan kita akal supaya kita banyak berpikir. Kalau dibilang Allah tidak ada, akal nggak terima. Tetapi haqqi ta'ala ma yajibu bi haqqi ta'ala, yang wajib bagi Allah mala yatasawwaru fil aqli adamuhu. Akal tidak akan menerima apabila dibilang Allah tidak ada. Ya, akal nggak terima. Jadi perlu nazar. Nazar, berpikir. Kita kan jarang berpikir. Ya, kita cuma mengagumi. Kita lihat itu pohon mangga buahnya banyak, daunnya rindang, orang bisa berteduh di bawahnya. Tapi nggak pernah dilihat perjalanan itu sejarah pohon. Ya, bagaimana pohon itu bisa sampai dia berbuah banyak dan berdaun rindang? Dia nggak pernah berpikir dari mulai biji. Dia berpikir, coba diperhatikan. Pernah kita lihat, nggak usah jauh-jauh dah, pohon cabai yang kecil. Kita lihat dari kecil, begitu biji ditaruh, tahu-tahu naik, meletek. Bijinya kagak berubah, tapi kok di bawahnya sudah mulai ada sesuatu penyangga. Jadi dicari akarnya dulu. Perhatikan, ya. Perhatikan, setiap hari kita lihat tuh. Beli pot kecil, taruh biji cabai, kita perhatikan. Nanti 3-4 hari muncul, naik, ya kan? Itu naik ke atas, itu bijinya tetap utuh, naik ke atas. Yang dicari akarnya dulu. Ini pelajaran buat kita. Sebelum kita naik ke atas, perhatikan dulu fondasi kita. Akar kita harus kuat. Jangan sampai gampang roboh. Jangan sampai gampang roboh. Kuat fondasinya. Ini pelajaran buat kita. Pernah nggak kita mikirin begitu? Nggak pernah. Dari mana tuh munculnya daun? Pernah kita perhatikan kok tiba-tiba muncul daun? Ya, dan itu dimulai warna ungu, hijau muda, hijau tua, timbul jadi kuning, udah jadi coklat rontok. Pernah nggak kita pikirin begitu? Ya, nggak pernah kita pikirin. Nah, kita pikirin kira-kira besok makan apa nih? Ya, nggak punya duit. Kira-kira besok dari mana nih duit kita? Itu kalau kita pikirin itu otak kita selalu masalah duniawi. Ya, perlu jembatan kita. Ya, jembatan ini namanya nadhrah. Artinya berpikir pada selain zatnya. Jangan mikirin zat Allah. Celaka kita mikirin zat Allah. Nanti kita menghayal. Apalagi di hadis, al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Kalau seolah-olah kita bayangin nggak? Hah? Ayo deh, kalau seolah-olah kita bayangin nggak? Kita bayangin Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar kayak apa? Tangannya gede-gede, matanya melotot. Kita nunduk, kenapa? Takut. Kan gitu. Ya. Ada rasa ketakutan. Jadi nggak boleh kita membayangin. Sama kita minum. Silakan minum. Ini air putih, tapi kita disuruh merasakan seolah-olah minum Coca-Cola. Mau nggak mau kan kita harus bayangin. Kalau kita sedang minum Coca-Cola, minum dikit, kenapa? Minum Coca-Cola harus dahak, harus mendawa. Kan begitu, ya. Jangan berpikir begitu. Nah, kalau kita mengatakan Allah tidak bertempat, ini ada terus terang saja. Alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahimah. Itu 3 nama. 3 nama yang bisa Nabi, itu nama Allah. Sifat-sifat Allah. Nabi begitu gembira. Di Quran ada cerita Nabi Ibrahim akan menuju Palestina. Nabi Ibrahim mengatakan, inni zahibun ila rabbi, aku akan pergi menuju Allah Rabbku. Di mana? Di Palestina.